Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Maharani, NIM 2031140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan strategik pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Nah, pada pertemuan 1 ini membahas tentang meninjau strategik manajemen keuangan. Nah, setiap perusahaan berharap dapat meningkatkan laba yang dihasilkan untuk memastikan kelangsungan hidup dalam jangka panjang yang merupakan tujuan utama dari didirikannya suatu perusahaan. Nah, terdapat 4 hal yang menjadi concern dalam keuangan. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada analisa keuangan, yang ketiga ada optimalisasi sumber daya dengan alokasi sumber daya, yang misalkan training sama kompensasi. Yang keempat ada perencanaan dan evaluasi. Nah, pada investasi dan konsumsi, investasi ini merupakan penanaman modal, sedangkan konsumsi ialah pengeluaran yang tidak menghasilkan nilai tambah. Nah, kita sudah mempelajari pada manajemen keuangan internasional, dan saat ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan strategis. Nah, terdapat 3 hal dalam keputusan pengambilan pada manajemen keuangan, yaitu investment decision. Nah, investment decision ini ada capital budgeting. Yang capital budgeting merupakan proses menganalisa proyek dan menentukan proyek termasuk dalam suatu anggaran modal. Yang kedua itu ada financing decision yang merupakan capital structure, jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai ekuitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Yang ketiga ada dividend decision, pemilihan alternatif yang tersedia dalam menangani keuntungan perusahaan. Terdapat laba ditahan sama laba dibagikan. Nah, pada keuangan internasional itu ada exchange rate. Nah, exchange rate ini merupakan pergerakan nilai mata uang antara negara melalui menggunakan nilai tukar. Nah, terdapat 4 investasi yang terdapat pada luar negeri, yang itu ekspor import, akuisisi sama merger, yang ketiga ada franchise sama lisensi, yang keempat ada direct foreign investment. Nah, manajemen keuangan strategis ini ialah alokasi sumber daya yang langka untuk mengidentifikasi kemungkinan strategi di antara peluang yang bersaing untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kemajuan peluang yang dipilih oleh mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, mengapa kita membutuhkan manajemen keuangan strategis? Ya, karena untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memilih investasi optimal dan peluang pembiayaan yang diharapkan dengan resiko minimum. Nah, kemudian apa tugasnya utama dari manajer? Yaitu menciptakan kekayaan dan nilai tambah. Nah, EVA yang positif menunjukkan kemampuan manajemen dalam menciptakan peningkatan nilai kekayaan perusahaan atau pemilik modal dan menjadi tolak ukur investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Nah, nilai perusahaan pada present value dari seluruh arus kas bersih dihasilkan perusahaan untuk pada masa depan. Nah, penentuan nilai intrinsik perusahaan. Nah, ada future value. Nah, formula pada present value yaitu mengukur nilai sekarang yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 membahas tentang hubungan agensi dan tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan itu apa sih? Jadi menurut Cadbury yaitu cara organisasi diarahkan dan dikendalikan. Nah, apakah tata kelola perusahaan itu penting? Jadi praktek tata kelola menjadi isu yang relevan untuk dibahas. Selanjutnya ada good governance practice. Nah, di sini banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang gagal menerapkan praktek tata kelola yang baik akan berujung pada kebangkrutan. Perusahaan yang bangkrut pada saat krisis adalah perusahaan milik pemerintah yang disebabkan oleh tata kelola perusahaannya pada pemerintah. Nah, orang-orang melakukan korupsi dilatar belakangi oleh kepentingan. Yang pertama itu ada potensi kepentingan untuk manajer dan pemegang saham. Nah, yang kedua itu ada pemegang saham kepentingannya mendapatkan laba, sedangkan pada manajer itu kepentingannya mementingkan dirinya sendiri. Nah, logikanya semakin baik pengelolaan perusahaan, maka akan semakin kuat fundamental sehingga relatif lebih tahan terhadap krisis. Nah, di sini terdapat 5 prinsip tata kelola yang baik, yaitu ada tarif. Tanya ada transparansi, perusahaan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami oleh stakeholder, termasuk hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada akuntabilitas, yang dimana perusahaan bertanggung jawab secara kinerja pada transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan saham dan stakeholder. Nah, seperti itu. Kemudian ada responsibility, di mana perusahaan ini mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab serta masyarakat untuk mendukung keseimbangan untuk usaha pada jangka panjangnya.
Nah, kemudian ada independensi. Nah, perusahaan ini dikelola secara independensi dan tidak dapat didominasi dan diidentifikasi oleh pihak lain agar kekuatan perusahaan ini seimbang. Gitu. Selanjutnya ada fairness. Nah, pada fairness ini perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan kewajarannya. Nah, jika perusahaan secara konsisten menjalankan 5 prinsip pada setiap keputusan yang diambil, maka idealnya seluruh stakeholder akan terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana praktik tata kelola yang baik meningkatkan nilai perusahaan? Nah, perusahaan dengan tata kelola yang baik akan menunjukkan bahwa orang dalam perusahaan cenderung berperilaku baik. Jika berperilaku baik, maka setiap keputusan yang diambil didasarkan pada optimalisasi pemangku kepentingan. Nah, bagaimana tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara? Jadi, penerapan pada GCG ini akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, produktivitas meningkatkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan jumlah pengangguran itu akan bertambah. Selanjutnya, pendapatan akan menurun, produktivitas juga turun, maka kondisi perekonomian juga akan melemah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perilaku manajer ketika memiliki saham 100%? Perbedaan perilaku yang kemudian dijelaskan pada teori agensi ini. Nah, teori agensi itu apa sih? Jadi teori agensi ini bermula pada adanya dilema mengenai incomplete information dalam kontrak industri asuransi. Nah, teori agensi ini dikemukakan oleh Jensen dan McLean, yang teori ini menjelaskan hubungan keagenan. Jadi, teori keagenan ini merupakan kontrak di mana suatu perusahaan dari satu atau lebih memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terhadap berbagai prinsipal. Nah, 3 asumsi dasar pada manusia tentang teori agensi ini, yaitu manusia umumnya mementingkan diri sendiri, yaitu self-interest. Yang kedua, ada manusia daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, yaitu bounded rationality. Yang ketiga, ada manusia menghindari resiko, yaitu risk averse. Nah, jadi manusia ini sebenarnya makhluk rasional yang bersifat homo economicus. Nah, kalau misalnya manusianya ini rasional, akan mengambil keputusan yang memaksimalkan keputusan dirinya sendiri, walaupun kadang mementingkan kepentingan orang lain. Gitu. Nah, selanjutnya apa itu konflik agensi? Timbul dan memisahkan kepemilikan dan kontrol. Informasi tidak simetrik, prinsipal tertarik pada kemaksimalan keuntungan, manajer tertarik untuk memaksimalkan kepentingan pada dirinya sendiri. Nah, potential conflict on interest itu ada manajer versus pemegang saham, shareholder versus bondholder, yang ketiga ada shareholder versus shareholder. Nah, bagaimana cara mengurangi konflik pada teori agensi? Menetapkan insentif yang sesuai, merancang kegiatan pemantauan yang baik. Pada pertemuan 3 membahas tentang analisis kelayakan usaha. Apa itu analisis kelayakan? Jadi merupakan proses menentukan apakah sebuah ide ini fondasi yang layak untuk menciptakan hasil yang sukses. Nah, pada penjatahan modal ini, ketika jumlah pengeluaran untuk proyek modal dalam periode tertentu terbatas, proyek harus diberi peringkat dalam hal manfaat bersih dibandingkan dengan investasi. Nah, yang ketiga itu ada jika daya berlimpah, proyek sebenarnya mungkin saling eksklusif. Jenis analisis kelayakan ada 3, yaitu industri dan pasar, yang dimana menggunakan 5 force of Porter. Yang pertama ada calon peserta, pembeli, pemasok, pengganti, dan persaingan di antara perusahaan yang ada. Nah, yang kedua itu ada produk atau layanan, dan yang ketiga itu ada keuangan. Selanjutnya ada klasifikasi proyek. Diferensiasi ini produk atau layanan baru, ekspansi itu pasar baru, dan improvement ini peningkatan yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau penghematan biaya operasional yang ada dengan berinvestasi dalam teknologi baru atau alternatif. Nah, selanjutnya ada karakteristik proyek, ada 4, yaitu independen, yang dimana tidak menghalangi penerimaan proyek lain yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya ada dependen, yang dimana bergantung pada penerimaan satu atau lebih proyek lainnya. Yang ketiga itu ada mutually eksklusif, yang dimana menghalangi penerimaan atau lebih proyek alternatif. Yang keempat itu ada sequencing, yang dimana opsi untuk berinvestasi di proyek lain. Nah, selanjutnya itu ada analisis kelayakan pada proyek. Itu ada discounted cash flow, yang dimana ada profitable index, net present value, sama internal rate of return. Yang selanjutnya ada not discounted
cash flow yang terdiri dari payback period, sama accounting rate of return, yang masing-masing membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan proyek hidup dan tingkat diskonto yang sesuai pada biaya modal. Nah, selanjutnya itu ada investor berharap mendapatkan keuntungan. Nah, ada dua tipe, risk of averse yang dimana orang tidak mengambil resiko, dan risk taker yang orang mengambil resiko. Pertemuan 4 membahas tentang capital budgeting dan kasus untuk NPV dan IRR. Peringkat proposal yang dapat membuat hasil yang bertentangan yang dipengaruhi oleh skala investasi, pola arus kas, dan kehidupan proyek, yang dimana penerimaan proyek di bawah IRR dan NPV proyek-proyek tersebut mutually eksklusif, yang dimana memiliki fungsi yang sama yang bersaing satu sama lain. Nah, pada konflik IRR dan NPV ini, dalam proyek independen, IRR menghasilkan keputusan accept and reject dengan NPV. Dalam proyek yang saling eksklusif, itu peringkatnya berbeda, yang dimana perbedaan antara IRR dan NPV ini bergantung pada asumsi masing-masing mengenai tingkat reinvestasi. Nah, NPV reinvestasi di WACC, sedangkan IRR reinvestasi di RRR itu sendiri. Nah, bagi kebanyakan perusahaan, dengan asumsi reinvestasi di WACC lebih baik dan lebih realistis. Nah, pada beberapa tingkat pengembalian internal terjadi dalam kondisi tertentu. Proyek memiliki arus kas yang tidak normal, arus kas normal, sama arus kas tidak normal. Pada pertemuan 5 membahas tentang capital budgeting di bawah kondisi ketidakpastian. Nah, apa itu capital budgeting? Seluruh proses yang menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima. Nah, pada perencanaan capital budgeting ini mengacu pada aset jangka panjang yang akan digunakan dalam produksi, dan anggaran adalah rencana yang menguraikan pengeluaran yang diproyeksikan. Nah, di sini akan membahas tentang fungsi capital budgeting. Nah, yaitu digunakan perusahaan untuk memilih serangkaian investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak bagi pemegang saham. Pilih investasi yang banyak manfaat marginalnya melebihi biaya marginalnya. Nah, mengapa capital budgeting begitu penting? Melibatkan investasi sumber daya yang besar, memiliki implikasi jangka panjang yang bagi perusahaan, melibatkan ketidakpastian dari resiko bagi perusahaan. Nah, jenis eksternalitas dalam capital budgeting itu, eksternalitas merupakan efek dari proyek bagi bagian lain dari perusahaan atau lingkungan. Yang pertama itu ada negatif dalam perusahaan, yang dimana kanibalisasi yang terjadi ketika produk baru pesaing dengan yang lama. Yang kedua itu ada positif dalam perusahaan, yang ketiga itu ada environmental atau lingkungan. Nah, kemudian ada masalah lain dalam capital budgeting, yang dimana proyek mutual eksklusif dengan kehidupan yang tidak setara, yang dimana mutual eksklusif ini tidak selalu tepat untuk memperluas analisis ke kehidupan yang bersama. Kemudian yang kedua itu ada kehidupan ekonomi versus kehidupan fisik, yang ketiga ada biaya modal yang meningkat. Selanjutnya, arus kas proyek, yang itu terdapat ada 3, arus kas incremental, biaya hangus atau sunk cost, yang ketiga itu ada biaya peluang. Nah, selanjutnya ada mengukur resiko proyek yang berdiri sendiri, yang dimana resiko ini merupakan akibat dari investasi. Pertemuan 6 dan 7 membahas pada merger dan akuisisi. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan itu ada merger, akuisisi, aliansi strategi, going private and leverage buyout, dan divestasi. Nah, merger ini dua perusahaan digabungkan atas dasar yang relatif sama. Sedangkan akuisisi ini satu perusahaan membeli perusahaan lain, dapat berupa saham pengendalian, mayoritas, atau seluruh saham perusahaan target. Bisa ramah atau bermusuhan, biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Nah, pada merger dan konsolidasi ini ada kompani A dengan kompani B yang menjadi kompani C. Nah, sedangkan pada acquisition ini ada kompani X dan kompani Y menjadi kompani X. Nah, beberapa isu dalam restrukturisasi perusahaan itu ada kesulitan integrasi, evaluasi target yang tidak memadai, hutang yang besar, over diversifikasi, dan pengganti inovasi internal. Selanjutnya ada jenis merger dan akuisisi berdasarkan FTC. Terdapat 2, yaitu related dan unrelated. Pada related itu ada vertikal, horizontal, ekstensi produk, dan perluasan pasar. Dalam unrelated ini ada konglomerat yang merupakan perusahaan yang tidak terkait digabungkan. Selanjutnya ada karakteristik akuisisi. Bentuk transaksinya itu ada 2, pembelian saham dan pembelian aset. Sedangkan metode pembayaran itu ada uang tunai, surat berharga, kombinasi uang tunai. Dan yang terakhir ada sikap manajemen, yang dimana ada agresif dan ramah. Nah, alasan untuk merger dan akuisisi ini ada meningkatkan kekuatan pasar, resiko lebih rendah dalam mengembangkan produk, meningkatkan diversifikasi, dan mengembangkan kemampuan baru.
Nah, alasan merger ini ada motif strategi, motif keuangan, dan motif manajerial, yang dimana merger dan akuisisi ini menciptakan nilai ketika perusahaan memanfaatkan peluang kompetitif yang menghasilkan sinergi. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.